wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini ba'dal maghrib, dan insyaallah taala kita lanjutkan ba'dal isya. Tema daurah kita adalah meraih kemuliaan dan kebahagiaan dengan tauhid. Meraih kemuliaan dan kebahagiaan dengan tauhid. Dan ini adalah program daurah akidah yang ke-6 yang walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk sampai pada saat ini, dan tentunya tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dan tidak lupa kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan daurah ini, dan juga tidak lupa kita haturkan jazakumullahu khairan kepada segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muslimin yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu seperti ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan persaudaraan. Dan kita bermohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan tema daurah kita, yaitu meraih kemuliaan dan kebahagiaan dengan tauhid. Ketahuilah para jamaah sekalian bahwa di antara karakteristik manhaj dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah kepada tauhid. Dan dakwah tauhid merupakan prioritas utama dakwah ahli sunnah wal jamaah.
Karena ini merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Seluruh dari mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Karena tauhid merupakan unsur terpenting di dalam berdakwah. Ketika seorang hamba hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu apapun. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-30, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya, misi utama terutus untuk menyampaikan Islam, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka pesannya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal sebagaimana di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita bahwa lamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabalin ilal Yaman, qala lahu, tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, innaka taqadumu ala qaumin min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum yang mereka dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Falyakun awwala ma tada'uhum ilaih ila ayyuhidullah, maka hendaknya dakwah pertama, seruan pertama yang tauhid, dengan pendidikan tauhid. Nah, inilah yang kita contoh dari bapaknya para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Disebutkan bahwa ketika beliau menjelang sakaratul maut, maka Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Ya, hal inilah yang disinyalir di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya? Idh qala li banihi, ingatlah tatkala Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggal aku nanti? Siapa yang kalian ibadahi setelah aku meninggal nanti? Maka anak-anaknya, karena sudah tahu dan sudah diajari oleh Nabi Yakub, mereka dengan tegas mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimin wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dialah Tuhan yang Maha Esa, dialah sesembahan yang satu, dan kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya kita menanamkan tauhid kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, sehingga tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling mereka cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mereka harapkan dengan harapan yang sebenar-benarnya pengharapan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang anak yang kurang pendidikannya kepada tauhid, ya, sehingga terkadang ya masih ada dan masih muncul perkara-perkara ya yang menyimpang di dalam permasalahan ini, ya, baik terkait dengan masalah takut, harapan maupun kecintaan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya anak-anak kaum muslimin dididik dengan pendidikan tauhid semenjak dini. Itu adalah pengajaran awal yang kita ajarkan kepada mereka. Tentunya disesuaikan dengan tingkatan umur mereka, tingkatan pemahaman mereka,
ya, memberikan pemahaman-pemahaman tauhid yang dasar kepada mereka. Itulah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah membonceng sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian pada kesempatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Ibnu Abbas tentang tauhid. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kau memohon pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pengajaran Nabi SAW kepada anak kecil, diajari tauhid yang benar. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW memfokuskan dan memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Bayangkan 13 tahun Nabi SAW di Mekah, dan yang beliau serukan adalah tauhid. Belum ada ketika itu syariat puasa, belum ada ketika itu syariat bayar zakat, belum ada ketika itu syariat jihad, belum ada. Itu nanti disyariatkan di tahun ke-14 kenabian, alias tahun pertama atau tahun kedua Hijriyah. Baru ada syariat puasa, baru ada syariat membayar zakat. Salat itu diturunkan nanti di akhir-akhir fase Mekah. Sebelum Nabi SAW berhijrah 2 atau 3 tahun sebelumnya, baru ada syariat salat 5 waktu. Jadi Nabi SAW menghabiskan waktunya di Mekah dari tahun pertama kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, itu berdakwah kepada tauhid. Dan terus beliau lakukan hal tersebut, ya, sampai beliau berhijrah ke Madinah. Beliau tetap mengingatkan manusia kepada tauhid. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beberapa hari sebelum beliau wafat, dalam keadaan beliau sudah berat, tapi beliau mengingatkan umatnya dari tauhid dan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah. Nabi bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berdakwah kepada tauhid, memprioritaskan dakwah tauhid, dan di mana-mana mereka berada, dimanapun mereka berada, maka kau lihat dakwah mereka adalah dakwah mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Bagaimana tidak berdakwah kepada tauhid? Karena tauhid adalah hal yang pertama dan ujian pertama yang Allah Subhanahu wa taala uji kita di alam barzakh nanti. Dimaklumi dalam hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala an, kisah bagaimana Nabi SAW menceritakan saat ruh dicabut oleh malaikat maut. Kemudian ketika Nabiyuk, siapa nabimu? Maka dia tegas mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau yang harum semerbak, itulah aroma surga yang sudah dia rasakan dan sudah dia dapatkan. Kemudian dilapangkan, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ini ahli tauhid. Dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ternyata pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang tauhid. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa hal yang pertama, ya, dan paling utama untuk kita ilmui adalah tentang tauhid. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa itu tauhid? Secara ringkas, para ulama mengatakan bahwa tauhid, ya, dia adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya dalam bahasa Arab ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya, itu namanya tauhid secara bahasa. Nah,
di dalam peribadatan. Itulah tauhid. Dan para ulama membagi tauhid menjadi 3. Dan pembagian ini berdasarkan istiqra dan tatabbu'nya para ulama. Hasil penelitian, hasil riset ilmiah dari mereka. Berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadits-hadits Nabi SAW, bahwa tauhid tidak keluar dari 3 macam. Inilah yang kita kenal. Yang pertama namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yakni kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, dan Allah sebagai penguasa alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah tidak keluar globalnya dari 3 macam. Perbuatan Allah mencipta, perbuatan Allah mengatur, dan perbuatan Allah menguasai. Kita tauhidkan Allah di dalam hal tersebut. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Kapan dia meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada penguasa lain selain Allah, ada pengatur lain selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan di dalam rububiyah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari atas langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Yani Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah yang membuat manusia itu terlahir ke dunia ini, menjadi hidup di dunia ini. Dan Allah pula yang membuat manusia keluar dari kehidupan dunia ini. Wa may yudabbirul amr. Kalau begitu, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka menjawab, Allah yang mengatur semua itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tauhid rububiyah. Dan ingat, tauhid rububiyah ini meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa, ini diyakini bahkan oleh orang-orang musyrikin. Banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau niscaya mereka menjawab Allah pencipta mereka. Faqul fa'anna yufakun. Maka karena orang musyrikin, mereka meyakini Allah pencipta, tapi tidak bisa menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Nah, segala sesuatu ya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, apapun yang Allah cintai, apapun yang Allah ridhoi, itu ibadah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka dari sini bahwa ibadah itu sangat luas maknanya. Ibadah tidak hanya Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu ibadah. Dan kalau dia ibadah, maka serahkan hanya kepada Allah. Tak boleh kau serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Inilah yang menjadi letak perselisihan seluruh para nabi dan para rasul dengan umatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditentang oleh umatnya. Kenapa? Karena mereka sekalipun meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa, tapi mereka tidak mau meyakini Allah satu-satunya yang disembah. Mereka ingkar kepada tauhid uluhiyah. Maka mereka tetap musyrik, mereka tetap kafir kepada Allah. Dan tauhid jenis yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah, wasifatul ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Nama dan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini ketegasan
di dalam tauhid asma was sifat. Maka orang yang bertauhid, para jamaah sekalian, tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid kecuali kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 macam tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, dengan tauhid inilah manusia akan dimerdekakan dari yang namanya perbudakan kepada hawa nafsu. Perbudakan ya kepada mendewakan akal semata. Ya, karena ketika dia bertauhid, dia tahu siapa yang dia tuju. Karena ketika dia bertauhid, dia tahu kepada siapa dia harus menyembah dan beribadah, kepada siapa dia harus merujuk, kepada siapa dia harus kembali. Tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dengan tauhid inilah jamaah sekalian, seseorang akan meraih yang namanya kemuliaan dan kebahagiaan. Ya, inilah yang menjadi tema pembahasan inti kita. Ya, meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan dengan yang namanya tauhid. Ya, bahwa seseorang akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dengan tauhid. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya kebahagiaan dan tidak ada yang namanya kemuliaan kalau tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang mendambakan yang namanya hidup bahagia dan hidup menjadi orang yang mulia. Namun mereka menempuh sebab-sebab kebahagiaan sesuai dengan caranya masing-masing. Ya, ada yang memandang bahwa bahagia itu ya manakala bisa hidup dengan nyaman, berlimpah harta benda, ya segala yang diinginkan bisa terwujud, ya. Maka dia pun mengusahakan kebahagiaan dengan versi dia, yaitu mengumpulkan harta bagaimanapun caranya. Karena dia memandang kebahagiaan dengan cara itu. Ada lagi yang memandang bahwa bahagia manakala bisa memiliki keturunan yang banyak, punya istri yang banyak. Maka dia pun mengusahakan bagaimana bisa mendapatkan istri bukan hanya satu, lebih dari satu. Kemudian dia akan mengusahakan bagaimana bisa punya keturunan yang banyak. Ya, karena dia menyangka bahwa kebahagiaan adalah dengan banyaknya keturunan, banyaknya istri. Ya, ini menurut versi dia. Maka dia mengupayakan untuk itu. Ada juga yang mengartikan kebahagiaan manakala sudah berada pada derajat dan jabatan tertinggi. Ya, menjadi pemimpin yang tertinggi. Maka disitulah kebahagiaan. Maka dia akan mengerahkan segala upaya dan usaha untuk itu. Bagaimana dia bisa dihormati, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, bagaimana dia mempunyai jabatan yang tinggi. Apapun caranya dia usahakan. Karena dia menganggap kebahagiaan adalah dengan itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa kebahagiaan yang sebenarnya ya tatkala seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan bertauhid. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dan dia dalam keadaan beriman, yakni bertauhid, ya, maka kami akan adakan baginya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Coba jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan yang sejati. Yang tidak ada lagi kebahagiaan selain daripada ini. Ya, maka tauhid mengajarkan kepada kita prinsip untuk berbahagia. Makanya Syekhul Islam Muhammad
Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala di awal-awal kitabnya ketika beliau menerangkan tentang 4 kaidah tauhid, maka beliau jelaskan bahwa seseorang idza u'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Orang yang bertauhid adalah orang yang kalau diberi maka dia bersyukur, kalau ditimpa ujian maka dia bersabar, dan kalau dia jatuh dalam dosa dia segera beristighfar. 3 ini kata beliau, syukur, sabar, dan istighfar adalah cirinya orang yang bertauhid. Dan kalau dia sudah memiliki 3 ini, maka itu adalah tanda kebahagiaan. Kata Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidaklah bisa diraih kecuali dengan cara seseorang itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa manusia itu ya terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Untuk membahagiakan unsur jasmani, maka banyak cara yang bisa dilakukan. Entah dengan memuaskan badan kita dengan makanan dan minuman yang lezat, atau mungkin dengan menyalurkan kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Itu untuk membahagiakan jasmani kita. Namun kita jangan hanya terfokus kepada kebahagiaan jasmani. Sebagian orang menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada jasmaninya. Kalau sudah bisa makan dan minum dengan lezat, bisa membeli makanan dan minuman yang lezat, bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya, setelah itu maka dia akan berbahagia. Itu baru kebahagiaan jasmani. Di sana ada kebahagiaan yang lebih penting daripada itu. Itulah kebahagiaan rohani. Rohani kita juga butuh dibahagiakan. Bahkan dialah pusat kebahagiaan. Iya, dialah pusat kebahagiaan. Itu letaknya di dalam hati. Kalau hati kita tidak bahagia, maka kita tidak akan bisa meraih kebahagiaan selama-lamanya. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan rohani seorang hamba manakala dia dekat dengan Sang Pencipta. Ya, manakala dia mengenal Penciptanya, dan pengenalan dia kepada Allah mengantarkan dia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Itulah tauhid jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan inilah inti kebahagiaan itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menegaskan, kata beliau, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul al jannatal akhirah. Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surganya akhirat. Apa itu surga di dunia ini? Yaitu tatkala seorang bisa mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan yang mengantarkan dia untuk hanya cinta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, dan itu semua dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya. Maka kalau seperti ini pasti dia akan bahagia. Dalam kondisi apapun akan bahagia. Jamaah sekalian, Syekhul Islam mengucapkan kalimat itu tatkala beliau di penjara. Tatkala beliau diganggu oleh musuh-musuhnya, dizalimi oleh musuh-musuhnya. Beliau di penjara, tapi beliau tetap bahagia. Beliau sampai mengatakan, "Ma yasnau a'da'u bi jannati wa bustani fi sadri. In rohtu fahuwa ma'i la tufarriquni." Kata Syekhul Islam. Apa yang akan mau dilakukan oleh musuh-musuhku itu? Surgaku dan kebahagiaanku ada di dalam dadaku, kata beliau. Dimanapun aku berada, maka dia bersamaku, tidak akan mungkin berpisah denganku. Apa surga yang beliau rasakan itu? Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kebahagiaan jamaah sekalian. Makanya orang mukmin dalam kondisi apapun selalu bahagia.
sampai Nabi SAW takjub dengan orang yang beriman itu. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Hebat, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seluruh perkaranya orang beriman pasti baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, ya, apabila dia mendapatkan suatu nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah, maka kesyukuran itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa suatu musibah, hal yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar, maka dengan kesabaran itu baik bagi dirinya. Maka sekali lagi jamaah sekalian, orang mukmin, orang yang bertauhid pasti bahagia. Dan ini juga yang disinggung di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dadanya, luaskan hatinya untuk menerima Islam, bertauhid kepada Allah. Tapi siapa yang Allah inginkan kesesatan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Makanya jamaah sekalian, orang-orang di luar Islam yang menduakan Allah, yang mentigakan Allah, tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan ada dalam tauhid. Kalaupun dia merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang dirasakan adalah kebahagiaan semu. Kalaupun dia merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang dirasakan hanyalah kebahagiaan yang bersifat lahiriah saja. Adapun batinnya tidak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengungkap hal ini di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ab bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswadh zalimin. Kami akan lemparkan ke dalam hati-hatinya orang kafir rasa takut. Orang kafir itu tidak akan tenang hidupnya. Akan kami lemparkan ke dalam hatinya rasa takut. Kenapa? Bima asyraku billah. Karena mereka menyekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, apa-apa yang Allah tidak turunkan keterangan padanya, wa ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka neraka, wa bi'sa maswadh zalimin. Dan itulah tempat seburuk-buruknya bagi orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan kita terangkan nanti ba'dal isya insyaallah taala dalil-dalil yang sangat banyak ya yang menunjukkan bahwa orang yang bertauhidlah orang yang mulia dan meraih kebahagiaan yang sejati itu. Nah, dan kita akan sebutkan bagaimana komentar para ulama terkait dengan hal ini yang memang dari sana kita nampak sangat jelas bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali dengan tauhid. Mungkin ini dulu.